Sekolah Minggu GKJ Mergansan. Selamat pagi, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, hari ini kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Mergansan. Oh ya, adik-adik tentunya yang di rumah sudah pada siap semuanya ya untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, untuk itu hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu dengan bangkit berdiri. Kita mau pakai gerakan supaya lebih ceria, supaya badannya tidak tegang-tegang. Jadi kita mau menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Oke, nanti ikutin Bu Retno ya. Musik. Semuanya adik-adik yang di rumah sudah menyanyikan lagu ini dengan semangat. Oke, selanjutnya sebelum kita melanjutkan acara hari ini, kita bersama-sama akan berdoa terlebih dahulu. Doa pembukaan hari ini akan dibawakan oleh adik kita, adik Narendra. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian lagi ya. Kita akan menyanyikan lagu Ibu Jari. Ibu jari, jari telunjuk. Adik-adik bisa semua di rumah? Oke, kita akan menyanyikan ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Halo semuanya, Naren mau berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami yang mau berdoa, jauhkan dari sekolah, setan diusir Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kami semua yang lagi berdoa supaya kita diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mohon Tuhan Yesus kami yang mau berdoa ini diberkati kita semua. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Naren kita mau membuka mulut kami, hati kami, telinga kami, diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kami yang mau berdoa. Tuhan Yesus berkati kami yang mau ibadah. Mau Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih adik Narendra yang sudah membawakan doa pembukaan. Sehat-sehat di rumah ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu pujian lagi dengan lagu pujian Do, Re, Mi. Adik-adik sudah bisa semua? Lagunya ya, Do itulah dosamu. Oke, sudah bisa semuanya? Baik, oke, musik.
kasih untuk pujian yang indah ini. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita, Ibu Siska. Silakan. Shalom adik-adik. Hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah anak. Bagaimana kabarnya? Penuh sukacita ya? Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menundukkan kepala sejenak, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman. Tuhan berkati telinga kami, hati kami, dan biarlah setiap firman yang kami dengarkan boleh masuk ke dalam hati kami. Dan Tuhan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Silakan disiapkan dulu Alkitabnya. Ya, kita buka dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Adik-adik yang masih kelas kecil mungkin bisa minta tolong papa atau mama untuk menemukan dan mendampingi membaca. Untuk adik-adik yang di kelas besar dan mungkin para remaja, silakan untuk bisa membaca secara mandiri ya. Sudah ketemu? Baik. Kita akan baca Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Perikopnya perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah adik-adik firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-11. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita banyak hal yang bisa terjadi. Kadang-kadang kita sudah menyiapkan dengan baik, kita sudah merencanakan, kemudian segala sesuatunya sudah disiapkan dengan baik. Tapi ternyata ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kadang-kadang itu membuat orang menjadi cemas, khawatir, dan kehilangan sukacitanya. Nah, seperti yang terjadi dalam pernikahan di Kana. Nah, adik-adik sudah pernah mengunjungi pesta pernikahan? Ya, tentu suasananya meriah ya. Ada
orang-orang yang berpesta, makan minum, mendengarkan ada musiknya. Kemudian wajah orang-orang di sana tentu penuh sukacita, tersenyum, menggunakan pakaian yang baik. Nah, pada waktu itu di Kana juga seperti itu. Suasananya penuh dengan sukacita. Orang-orang di sana makan, minum dengan penuh sukacita. Tapi rupanya ada satu orang yang khawatir. Wajahnya tidak tersenyum, tetapi cemas. Dia keluar, masuk. Dia sebentar-sebentar menengok ke dapur, kemudian kembali ke ruang pesta. Lalu ke dapur lagi, ke ruang pesta lagi. Siapakah dia? Betul, dia adalah pemimpin pesta. Pemimpin pesta itu adalah orang yang bertugas, yang bertanggung jawab untuk mengatur jalannya pesta, termasuk memastikan segala sesuatunya tersedia dan berjalan dengan baik. Nah, pada waktu itu si pemimpin pesta sudah mengetahui bahwa persediaan anggurnya itu sudah berkurang. Dia memperkirakan anggurnya tidak akan cukup karena pestanya tidak hanya 1 hari atau 2 hari, pestanya berlangsung selama beberapa hari. Dia khawatir kalau sampai mereka kehabisan anggur, tentu tuan rumah akan sangat malu. Karena pada waktu itu di daerah Kana yang ada di Galilea itu, mereka menjamu atau menyuguhkan kepada tamu-tamunya itu minumannya adalah anggur. Kalau sekarang adik-adik kalau ke pesta mungkin minumannya adalah sirup atau teh atau minuman yang lainnya, jus buah begitu ya. Kalau di sana dulu adalah anggur. Bayangkan bagaimana kalau pesta belum selesai dan si tuan rumah itu sudah kehabisan persediaan minuman untuk tamunya. Pasti tamunya akan marah, akan bersungut-sungut, wajahnya akan begini. Begitu. Nah, itu yang sudah dipikirkan oleh si pemimpin pesta. Sehingga sebentar-sebentar dia ke dapur, kemudian kembali lagi ke pesta, lalu nanti dia ke dapur lagi. Nah, ternyata ada seseorang yang memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh si pemimpin pesta. Siapa itu? Betul, dia adalah Maria, ibu Yesus. Maria kemudian mendekati dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Sehingga engkau begitu khawatir dan mondar-mandir dari tadi. Kemudian si pemimpin pesta itu menjelaskan bahwa persediaan anggur kami sudah hampir habis. Kemudian Ibu Yesus itu mendekat kepada Yesus, memohon bantuan, ditolong orang-orang yang ada di sana supaya tidak mendapat malu. Nah, dia mendekati Yesus. Kemudian di sini tadi dia berkata, mereka kehabisan anggur. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Yang dikatakan Yesus, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ya, memang pada waktu itu Yesus belum memulai pelayanannya. Dia belum melakukan pengajaran ataupun melakukan mujizat-mujizat. Jadi Yesus bilang saatku belum tiba. Tetapi Maria tahu bahwa Yesus akan tetap menolong, sehingga dia mendekati pelayan-pelayan yang ada di situ. Nah, kebiasaan di sana, adik-adik, tuan rumah itu akan menyediakan tempayan-tempayan. Tempayan itu adalah tempat air yang terbuat dari tanah liat. Ukurannya bukan yang kecil ya, tetapi besar karena bisa menampung air sampai jumlah yang banyak. Di sini disebutkan kurang lebih 600 liter. Itu seberapa ya? Banyak.
Nah, satu tempayan itu bisa untuk 600 liter. Nah, Ibu Yesus mendekati para pelayan. Kemudian dia berkata, di sini dikatakan bahwa apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi dia berpesan begitu kepada para pelayan. Nah, kemudian Yesus mendekati pelayan-pelayan itu dan dia bilang apa? Dia menyuruh pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan-tempayan yang ada di situ dengan air. Nah, diisi dengan air. Jadi 600 liter air diisi dalam satu tempayan. Lalu apalagi yang dipesankan? Nah, setelah itu dia berpesan, sekarang cedoklah itu diambil begitu dan bawalah kepada pemimpin pesta. Wah, pelayan-pelayan itu tentu mereka ada perasaan bingung ya, kenapa air kok suruh bawa ke pemimpin pesta? Tapi mereka mengerjakannya, jadi mereka tetap melakukannya. Nah, sesudah tempayan yang diisi dengan air sampai penuh, kemudian pelayan itu mencedok air yang ada dalam tempayan itu dan membawanya kepada pemimpin pesta. Nah, saat itulah mujizat terjadi, adik-adik. Ternyata 6 tempayan yang berisi air itu sudah berubah menjadi anggur. Wah, luar biasa ya. Air berubah menjadi anggur. Dan tidak main-main. Anggur yang ini rasanya lebih enak dari anggur yang sebelumnya. Tentu saja pemimpin pesta itu heran, dia terkejut dan gembira sampai dia memanggil si mempelai pria. Dia bilang apa? Biasanya orang-orang itu menyediakan anggur yang baik lebih dulu. Baru sesudah orang-orang puas minum, anggur yang tidak baik yang dikeluarkan. Artinya anggur sisa-sisanya. Tapi engkau menyediakan anggur yang baik sampai akhir. Wah, itu luar biasa sekali ya. Itu mendatangkan sukacita. Nah, dia mengembalikan sukacita tuan rumah. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini adalah mujizat yang pertama. Dia menghindarkan tuan rumah itu dari rasa malu karena gagal dalam melaksanakan pesta. Justru tuan rumah itu mendapat pujian karena anggur yang disediakan sampai akhir pesta adalah anggur yang terbaik. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa dalam menghadapi segala situasi kita harus tetap yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup mengaruniakan sukacita dan damai sejahtera dalam situasi apapun. Bahkan dalam situasi pandemi seperti saat ini, saat kita tidak tahu kapan kita akan mulai sekolah lagi, saat kita tidak tahu kapan kita akan bertemu dengan teman-teman kita lagi, saat penyakit itu semakin dekat dengan kita, mungkin tetangga kita sekarang sudah ada yang terkena atau saudara kita, tentu itu membuat kita khawatir. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus mengaruniakan sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua di situasi apapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hari ini belajar bahwa Tuhan mengaruniakan sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Apapun situasinya Tuhan, kami anak-anak-Mu belajar untuk terus bersukacita karena Tuhan Yesus yang baik, yang menjadi pelindung kami, yang mengaruniakan sukacita kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami selesai mendengarkan firman, tetapi kami mau terus menyimpan firman itu di dalam hati kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu adalah tetap dari dulu
sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah selesai mendengarkan firman, saatnya kuis. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman dengan baik ya. Nah, Bu Siska mau bertanya, siapakah yang mengusulkan untuk meminta tolong kepada Yesus? Nah, diulangi lagi ya pertanyaannya. Siapakah dari cerita ini tadi yang mengusulkan untuk minta tolong kepada Yesus? Ayo, siapa? Diingat-ingat ya. Tuliskan jawabannya di kolom komentar. Ya, tuliskan, ayo cepat-cepat. Tapi menuliskannya harus yang tepat. Karena nanti pemenangnya adalah yang tercepat dan jawabannya yang paling tepat. Baik, Bu Siska selesai menyampaikan firman Tuhan. Kita akan kembali bersama dengan Bu Retno untuk memuji nama Tuhan. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Siska yang sudah membawakan firman Tuhan yang begitu indah. Adik-adik yang di rumah semuanya sudah menyimak ya tadi ya apa yang disampaikan oleh Bu Siska. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu percaya bahwa mukjizat Tuhan itu pasti bisa terjadi di mana saja, terutama bagi kita orang-orang yang percaya dan beriman. Oke, adik-adik jangan lupa ya, tadi ada kuis. Jangan lupa ditulis di kolom komentar. Jawaban yang paling cepat, yang paling benar akan mendapatkan hadiah. Oke, selanjutnya kita akan memuji nama Tuhan kembali. Kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Oke, musik. Pujian yang dibawakan oleh adik-adik yang begitu indah. Nah, selanjutnya kita akan berdoa penutup. Doa penutup kali ini akan disampaikan oleh adik kita, adik Christian Sitepu. Silahkan. Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Ibadah sekolah minggu ini sudah selesai dari ini. Ya Tuhan, semoga berkati perjalanan kami untuk hari ini. Hanya ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih adik Christian yang sudah membawakan doa penutup. Oke, sehat-sehat di rumah ya. Tuhan Yesus menyertai. Oke adik-adik yang di rumah, selesai sudah acara sekolah minggu hari ini. Nah adik-adik yang di rumah, jangan lupa 3M ya. Apa itu? Nah,
mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, adik-adik yang di rumah, tetap di rumah saja ya. Nggak usah pergi-pergi ke mana-mana. Nah, apalagi berkerumun, itu nggak boleh. Nah, adik-adik harus selalu ingat, harus selalu menjaga kesehatan, tidur yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Oke, sampai ketemu minggu depan adik-adik.